Hai Gemini, selamat datang kembali di channel DME Tarot Indonesia dan terima kasih untuk menonton reading ini. Kali ini gue mau membacakan ramalan untuk zodiak Gemini, Sun, Moon, dan Rising Sign buat kamu laki-laki ataupun perempuan yang single ataupun yang sudah in relationship dan juga yang sudah menikah. Cocokkan reading ini dengan situasi kamu masing-masing ya. Untuk Gemini di bulan November, love life relationship kamu, apa yang akan kamu hadapi, bagaimana love life kamu, dan juga guidance untuk Gemini ya, Gemini November 2020. Kartu kamu adalah Trust. This situation is calling for you to have faith. Ya, punya iman dan percaya ya. Lalu you deserve love, you are lovable. Ya, kamu pantas untuk dicintai Gemini dan ya ada trust issue ya untuk beberapa di antara kamu. Romantic feeling you're feeling are real and worth exploring. Di bottom of the deck-nya adalah healing family issue. Your love life benefits as you forgive your parents. Oke. Family issue. Mungkin ada masalah dengan anggota keluarga kamu atau orang tua kamu ya, yang gue ngerasa beberapa di antara kamu ada yang nggak disetujuin hubungannya dengan si dia ya, nggak disetujuin oleh orang tua kamu. Untuk Gemini di bulan November 2020, love life kamu, bagaimana hubungan kamu dengan si dia, apa yang kamu hadapi, apa yang akan kamu rasakan, permasalahan apa, situasi apa, dan juga guidance untuk Gemini. Oke, kartu kamu adalah Page of Pentacles, lalu The Temperance, Page of Swords, King of Swords. Ya, ini buat Gemini banget nih ya. Knight of Cups, Six of Pentacles, Six of Swords, Five of Pentacles, ya. Lalu The Empress dan The Emperor. Wow. Ya, ini benar-benar female energy dan masculine energy banget ya. Di bottom of the deck-nya adalah Five of Cups. Ya, ini menggambarkan bahwa di bulan November nanti beberapa di antara kamu mungkin ada yang kecewa ya. Kecewa dengan seseorang atau sedih misalnya atas suatu keadaan, situasi dimana kamu jadi kepikiran banget, kamu bawa perasaan, mungkin kamu masih memikirkan sesuatu yang udah terjadi atau seseorang yang udah ngecewain kamu, probably kamu kecewa sama orang ini atau adanya beberapa hal yang gagal atau kamu kehilangan, merasa kehilangan. Dan sepertinya kamu sangatlah grieving di dalam situasi ini, sangatlah kebawa perasaan banget ya, ibaratnya tenggelam gitu ya di dalam kesedihan, penyesalan atau ya situasi ini sepertinya. Dan kamu nggak mau kehilangan seseorang ini, oke? Ya mungkin dia agak sedikit distance dari kamu dan kamu ngerasa dia nggak ada di sekitar kamu lagi atau seperti kehilangan dia anyway, dan kamu sangatlah meratapi kesedihan ini. Dan ya sepertinya ada hal-hal yang harus kamu lihat, hal-hal yang lain ya yang harus kamu perhatikan. Janganlah terus murung dalam situasi kamu, tapi coba lihat hal-hal lain yang masih available atau masih bisa membahagiakan kamu. Memang mungkin kamu ngerasa saat ini sedih banget dan seperti nggak ada yang lain-lain yang bisa bikin kamu bahagia, but it is there ya, ada hal-hal lain yang bisa bikin kamu senang, bisa bikin kamu bahagia, atau bahkan orang-orang lain yang available buat kamu. Ya, sadari itu untuk Gemini ya. Mungkin ada suatu percakapan ataupun keputusan seseorang ke kamu yang sangatlah
seperti sword, seperti pedang yang bisa aja menusuk hati, dan ini bikin kamu sedih, kecewa ataupun menyesal. Ya, beberapa di antara kamu sepertinya ada yang kehilangan seseorang ya, diputusin misalnya, kamu sangatlah lonely dalam situasi yang sulit atau financial struggle, ataupun lagi akhirnya tiba-tiba misalnya diputusin sama seseorang dan kamu ngerasa kesepian banget, kayak kamu butuh seseorang untuk ada di sekitar kamu di saat-saat seperti ini. Beberapa di antara kamu mungkin ada yang lagi financial problem ya, lagi masalah keuangan, dan kamu harus pindah ke suatu tempat, misalnya mudik kembali ke rumah orang tua kamu or something like that. Atau kehilangan pekerjaan, lagi nyari pekerjaan tapi belum dapat misalnya ya. Dan sepertinya lagi dalam cold situation ya, lagi musim dingin nih, maksudnya seperti ya lagi masa-masa sulit lah ya, entah itu dalam general atau dalam love life kamu. Oke, anyway, walaupun kamu seperti seseorang yang lagi megang tongkat ini ya, kamu memang harus tetap tegar ya, dan tetap berjalan dalam situasi ini, dan sadari bahwa ada orang-orang di sekitar kamu juga yang pernah mengalaminya, dan juga yang bisa bantu kamu atau at least berada di sebelah kamu di saat seperti ini. Gemini di crossingnya adalah di Temperance, yang ini menggambarkan bahwa challenge kamu adalah tentang balance. Mungkin ada sesuatu yang gak balance dalam kehidupan kamu atau dalam relationship kamu dengan seseorang ya, gak stabil atau gak balance ya, entah kamu yang cinta dia lebih parah dibanding dia gitu or anything. Nah, kamu membutuhkan balancing dalam hubungan ini atau di dalam love life kamu. Kamu butuh yang namanya balance itu. Kamu butuh untuk balance antara hati dan pikiran kamu, untuk healing perasaan kamu yang mungkin kamu lagi larut dalam kesedihan, hati emang lagi miris gitu ya, tapi tetap logika harus main misalnya. Oke, ini juga bisa menggambarkan akan ada progress untuk balancing sesuatu yang sedang kamu hadapi. Oke, mungkin kamu lagi struggle dan akan ada balancing di dalam kehidupan kamu. Asal kamu mau tetap optimis ya. Terus asal kamu juga bisa be patient, sabar ya. Sabar dalam menghadapi situasi-situasi sulit ataupun dalam cobaan-cobaan cinta gitu misalnya. Oke, sabar, jangan bawa emosi, hati dan pikiran harus balance. Oke, ya. Temperance juga bisa menggambarkan healing ya, healing atau bahkan challenge kamu adalah ini rekonsiliasi buat beberapa di antara kamu ya, balikan lagi. Tapi dalam challenge, jadi ya kamu boleh berharap tapi jangan sepenuhnya menggantungkan hidup kamu ke sesuatu yang udah terlanjur terjadi ini, oke? Sedangkan di luar sana masih banyak someone yang available. Ini ada Knight of Cups, ini bisa kamu ya. Mungkin kamu yang mau memberikan hati perasaan cinta kamu ke seseorang, kamu benar-benar kamu romantis ya, kamu memiliki perasaan yang real untuk orang ini. Ya, mungkin kamu mau nembak dia atau kamu datengin dia, kamu benar-benar menunjukkan perasaan kamu, cinta kamu ke orang ini. Atau bisa aja sebaliknya, ada seseorang yang lagi PDKT ke kamu, mau nembak kamu, dia sayang sama kamu, dia benar-benar peduli sama kamu, care sama kamu, walaupun di saat-saat sulit atau di saat-saat kamu lagi butuh teman misalnya, atau butuh bantuan. Kalau ini orang lain yang offering love ke kamu, mungkin aja orang ini mau bawa kamu keluar dari situasi-situasi sulit kamu, oke? Kelihatannya sih ada seseorang yang mengajak kamu pindah atau pergi ke suatu tempat atau pindah environment gitu ya. Misalnya dari suatu tempat ke tempat lain, entah itu mengenai pekerjaan atau mengenai anything, atau hanya holiday ya.
Ada orang yang mau ngajak kamu pindah atau pergi ke suatu tempat, tapi sepertinya nantinya akan ada kesulitan di sana yang akhirnya kalian berdua mengalami kesulitan atau jadi kayak dingin-dinginan gitu ya, jadi awkward. So, mendingan nggak usah pergi aja sih, kalau menurut gue, mendingan nggak usah ikut dia atau nggak usah apa ya ini about trust issue ya. Kamu udah percaya banget sama dia, ternyata di ujung-ujungnya jadinya malah jadi problem atau beban di kamu misalnya. Oke, ya. Di near future kamu ada Six of Pentacles. Ini menggambarkan bahwa mungkin entah kamu yang harus beri bantuan ke seseorang atau bahkan kamu yang sebaliknya ya, kamu yang butuh bantuan seseorang dan kamu harus minta bantuan sama dia. Sometimes buat beberapa di antara kamu mungkin seperti ngemis nih ya, karena kamu benar-benar lagi butuh bantuan banget sama seseorang ini, atau lagi butuh kasih sayang banget sama seseorang, maybe. Tergantung ya, butuh bantuan finansial atau butuh perhatian dari seseorang. Ya, beberapa di antara kalian ada yang berlink dengan seorang Sagittarius nih ya, atau ada juga Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, ada Air sign, Gemini, Libra, Aquarius, juga ada Water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Ya, di sini kamu di dalam love life kamu seperti seseorang anak muda nih ya, yang lagi berjiwa besar, lagi benar-benar optimis, lagi maju terus aja ya, nggak peduli resiko ataupun hal-hal lain. Yang penting kamu berani dan kamu punya niat, you deserve love ya, kamu punya, you are lovable ya, kamu bisa memberikan perhatian dan juga kamu pantas untuk dicintai. Oke? Ya, ini seperti ini juga sih, you deserve love. Dan mungkin ada seseorang yang mencintai kamu dan kamu bertanya-tanya kenapa sih dia cinta sama gue, atau kenapa sih dia deketin gue gitu ya. Itu jawabannya karena kamu pantas untuk dicintai. Kamu emang seseorang yang bisa menarik perhatian hati orang lain probably. Oke? Ya, dari The Empress kelihatan bahwa memang kamu itu penuh dengan kasih, kamu sabar, kamu seperti keibuan, kamu nurturing, kamu peduli sama orang-orang, kamu peduli sama dia. Ya, walaupun maybe bukan karena kamu cinta sama dia, tapi karena just you are a caring person ya. Seseorang yang perhatian, seseorang yang peduli dengan sesama probably. So, mungkin ini juga kamu yang karena kamu seseorang yang lovable, jadi kamu mau bantu seseorang yang sangat membutuhkan bantuan. But untuk beberapa di antara kamu ini mengenai ya, jangan jadian sama seseorang hanya karena kamu kasihan sama dia. Oke, atau jangan kamu berikan perhatian tapi kamu hanya just karena kasihan sama dia. Gitu loh. Anyway, ya terserah sih, boleh juga, cuma sometimes itu menjadi salah gitu ya. Excuse me, menjadi salah persepsi dari orang lain. Oke, anyway, di Emperor di outcome-nya adalah tetap jaga wibawa kamu, tetap berpikir yang bijak, buat keputusan yang bijak dan dewasa dalam banyak hal ya. Juga mandiri, bisa berdiri sendiri, independen. Kamu harus yakin atas keputusan kamu dan do it as what you say. Lakukan sesuai dengan apa yang kamu bilang gitu ya. Juga di Emperor menggambarkan bahwa kamu punya wibawa, kamu punya charm untuk menjadi leader, untuk memimpin atau mengarahkan orang-orang atau suatu situasi ke hal yang lebih baik. So, kamu itu pemimpinnya, you are the boss. So, kamu yang mengatur rules, kamu yang bikin rencana-rencana, kamu yang bikin planning, bikin strategi atau apapun lah. Kalau kamu mau nge-trip ya, jalan-jalan ke suatu tempat, kamu tuh seperti udah nyusun rencana matang-matang ABCD-nya dan anything else. Dan kamu seperti yang melakukan yang ngedrive suatu rencana ini untuk moving forward. So, semuanya itu di tangan kamu. Sebenarnya kamu punya power dalam hal ini ya, kamu punya power. Yang penting adalah dalam November ini komunikasi kamu harus jelas, kamu harus loyal, punya loyalty. Dan mungkin ada faktor finansial nih ya, yang mungkin ada
hubungannya dalam conversation kamu dengan seseorang, atau ini mengenai sometimes beberapa di antara kamu ada yang lagi ngomongin soal finansial tapi kamu butuh untuk saling percaya dengan orang ini, atau kamu butuh untuk percaya dia untuk masalah financial things ini atau rencana ke depan. Oke, semuanya harus balance. Dia percaya kamu, kamu percaya sama dia gitu ya. Dan harus ada faith ya, keyakinan juga faith itu kesetiaan ya, kesetiaan satu sama yang lain. Misalnya kamu udah setia tapi dia juga harus setia, so it's gonna be balance. Nah, mungkin ini adalah permasalahan kamu ya, sometimes mengenai trust, kepercayaan dan kesetiaan. Mungkin kamu gak percaya lagi sama dia karena dia pernah selingkuh misalnya, atau sebaliknya. So, ya ada seseorang yang harus minta maaf dalam love life kamu ini, entah ini kamu atau dia. Ini bisa juga permintaan maaf atau pernyataan cinta, pernyataan perasaan, love offering, entah dari kamu atau dari seseorang ke kamu. Oke, gue rasa beberapa di antara kamu ada yang punya family issue ya, problem dengan anggota keluarga yang kamu harus coba datengin orang yang bermasalah sama kamu ini, entah itu orang tua kamu, kakak kamu, atau siapapun. Dan ya ngomong baik-baik nih ya, ngomong baik-baik apalagi kalau soal financial things. Ngomong baik-baik, walaupun memang pakai perasaan nih ya ngomonginnya. Lebih baik pakai perasaan daripada pakai logika nih ya. Ya mungkin kamu harus bantu seseorang, atau bisa aja sebaliknya seseorang yang akan mau bantu kamu di saat-saat sulit kamu. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan buat readingnya Gemini. Jangan lupa komen, like, subscribe, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Terima kasih, salam hangat, bye-bye.